Ibagas goran ini beta Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondu ina pasing, si topa langit pakon tanoon. Amin. Ai atap ijape martupu dua atap tolu halak marhite goranku, itonga-tonga ni sidea doau. Martonggo mahita, ham Tuhan nai batana ina gori atas. Rodo hanami panorangon hulobe-lobemu ibagas sihol ni uhur marparsoran hubamu. Namangindo doha nami nuan, marianan maham itonga-tonga nami, marite hontonduymu na pasingin. Ukap hamma haurhon nami be, ase tongtong sir-sir hanami manjalo, jana maparibagaskon hatamu nagabe hagoluhan nami. Amen. Mandoring Mahita, Haleluya nomor 302 ayat sada pakon 2. Puji kita Dai Batata, puji kita anaknya, puji kita petondui si tolus sadanuin. Haleluya, haleluya, si tolus sadanuin. Puji kita Raja Surga, Tuhan di manusia. Puji kita Raja Gereja, Aigan dunia. Haleluya, haleluya, Aigan dunia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mempersatukan kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Oras mabata ganup. Selamat malam hubata Bapak Inang, sektor Seputi. AGP lang boy hita pajupa bohi. Sonari boy do hita pajupa ibagas tonggo ibagas ibadah taon. Sai ipasu-pasu Tuhan mahita ase sehat-sehat. Yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyinya, kami akan bacakan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku
dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Amin. Demikian bunyinya. Bapak Ibu yang terkasih, teks kita pada malam hari ini adalah kisah perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin Musa dan kemudian digantikan oleh Yosua. Tuhan memanggil Musa dan Yosua untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Karena ada yang sesuatu akan diperintahkan kepada Yosua. Musa dan Yosua masuk ke dalam kemah dan Allah hadir di tempat itu sebagai tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dan Yosua. Apa katanya demikian? Israel akan berpaling dari Tuhan dan akan mencari Allah lain. Dan Israel akan melanggar perjanjian dengan Allah. Maka Tuhan akan murka kepada bangsa Israel. Dan mereka akan mengalami kesusahan dan malapetaka. Dan ketika mereka mengalami kesusahan dan malapetaka, mereka akan berkata demikian, ini adalah karena dosa kita, karena kita telah meninggalkan Allah. Oleh karena itu, maka tuliskanlah nyanyian ini kepada bangsa itu. Letakkanlah di mulut mereka dan ajarkanlah nyanyian ini kepada mereka. Dan kalau mereka mengalami kesusahan, maka mereka akan menyanyikan nyanyian yang kuajarkan, dan mereka akan sadar akan segala dosa-dosanya, dan mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih, maka sampai sekarang mereka memakai nyanyian ini di dalam setiap ibadah-ibadah mereka. Kita yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup orang Israel, mereka dipimpin oleh Musa. Dan mereka tetap dipimpin oleh Tuhan lewat hamba-hambanya Musa. Dan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, maka Tuhan akan memberikan petunjuk lewat Musa. Dan Tuhan selalu terbuka pada Musa untuk segala sesuatu yang akan dialami oleh bangsa Israel.
Dan walaupun bangsa Israel berpaling pada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi tetap Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan tetap menepati janji-janjinya. Dan tetap memimpin mereka, menjaga mereka, hingga mereka sampai di perjalanan menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu yang terkasih, lewat kesusahan dan malapetaka yang dialami oleh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan murka yang menyala-nyala. Tuhan memalingkan wajahnya dari bangsa itu oleh karena dosa-dosa mereka. Jadi lewat ini Allah mengajarkan bangsa Israel agar lewat kesusahan, lewat malapetaka yang mereka alami, agar mereka menyadari dosa-dosanya dan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan lewat kesusahan yang mereka alami, Allah mengajarkan, dan segala kesusahan yang dihadapi oleh bangsa Israel, agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan mereka akan tetap bernyanyi, dan Tuhan mengajarkan nyanyian kepada bangsa Israel lewat Musa. Nyanyian itu ada yang harus dinyanyikan ketika mereka mengalami kesusahan dan malapetaka. Dengan menyanyikan lagu, nyanyian dan pujian itu, maka Tuhan akan merasa senang. Dan ketika Tuhan senang melihat mereka, dan lewat nyanyian itu juga bangsa Israel sadar akan segala dosa-dosanya. Mengapa harus mereka bernyanyi dan memuji Tuhan? Itu karena Allah bertahta di atas segala pujian. Allah hadir di tengah-tengah orang yang memuji Allah. Maka Israel menetapkan bahwa nyanyian yang diajarkan oleh Musa kepada mereka begitu dipakai tetap di dalam ibadah-ibadah dalam ibadah bangsa Israel. Bagaimana sebenarnya besarnya nyanyian begitu dahsyat di tengah-tengah kehidupan manusia? Nyanyian itu bisa merubah kehidupan manusia. Nyanyian boleh menyadarkan kita dari segala dosa-dosa kita. Buku Ulangan adalah kisah perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan yang dipimpin oleh Musa dan digantikan oleh Yosua. Dalam teks kita, Tuhan memanggil Musa dan Yosua masuk ke dalam kemah pertemuan, karena Tuhan akan memerintahkan sesuatu kepada Yosua. Maka Musa dan Yosua masuk ke dalam kemah pertemuan, dan Tuhan Allah berdiri di pintu kemah pertemuan berupa tiang awan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dan Yosua. Tuhan berfirman kepada Musa dan Yosua bahwa Israel akan berpaling dari Tuhan dan mencari Allah lain. Israel akan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Maka Tuhan akan murka dengan murka yang menyala-nyala dan menyembunyikan wajahnya daripada orang Israel. Maka orang Israel mengalami malapetaka dan kesusahan. Dan ketika mereka mengalami kesusahan, mereka akan berkata, ini adalah karena dosa kita, maka Allah telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, tuliskanlah nyanyian ini kepada orang Israel dan taruhkanlah di dalam mulut mereka dan ajarkanlah nyanyian ini kepada mereka. Sehingga kalau mereka mengalami kesusahan dan malapetaka, mereka akan menyanyikan nyanyian
yang kuajarkan, dan mereka akan sadar akan dosa-dosanya dan bertobat dan kembali kepada Allah. Maka sampai sekarang nyanyian ini dipakai mereka di dalam ibadah-ibadah mereka di bait Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam perjalanan hidup Israel, mereka selalu dipimpin oleh Tuhan lewat hambanya Musa. Dan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan orang Israel, Tuhan selalu memberitakan lewat Musa. Tuhan selalu terbuka kepada Musa untuk segala sesuatu yang akan dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan walaupun bangsa Israel meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Dan Tuhan tetap menepati janji-janjinya untuk membawa orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Dan lewat kesusahan dan malapetaka yang dialami oleh bangsa Israel, mereka sadar bahwa Tuhan murka, Tuhan meninggalkan mereka, sehingga mereka bertobat dan akan menyadari segala dosa-dosanya. Lewat teks ini juga Allah mengajarkan kepada Israel agar ketika mereka mengalami kesusahan dan ketika mereka menghadapi murka dari Allah, maka mereka harus bernyanyi seperti nyanyi yang diajarkan oleh Musa kepada mereka. Oleh karena nyanyian itu, maka Tuhan akan merasa senang dan mereka akan bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Karena Allah itu bertahta di atas segala pujian, dan Allah hadir di tengah-tengah orang yang memuji dan membesarkan nama Allah. Dan Israel pun menetapkan pada imam-imam. Di dalam ibadah, Israel menetapkan para imam harus bernyanyi siang dan malam di bait Allah. Sebegitu besar dan dahsyatnyakah sebuah nyanyian yang berpengaruh kepada kehidupan setiap orang? Sebegitu besarkah pujian dan nyanyian dalam perjalanan kehidupan bangsa itu? Nyanyian itu sangat besar dampaknya kepada kehidupan setiap orang. Contohnya, yang pertama itu pengalaman orang Israel ketika mereka melewati Jeriko. Untuk meruntuhkan tembok Jeriko yang begitu kuat, mereka berkeliling dan bersorak-sorak. Dan ketika mereka bersorak-sorai, maka runtuhlah tembok Jeriko itu. Begitulah dahsyatnya sebuah nyanyian dan sorak-sorai. Dan yang kedua itu pada waktu penghabisan bait Allah. Pada waktu penghabisan bait Allah di Yerusalem, para imam bernyanyi di bait Allah, dan sehingga bait Allah dipenuhi oleh awan. Dipenuhi oleh awan itu berarti kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah itu, di tengah-tengah nyanyian yang dilantunkan oleh para imam. Jadi itulah pertanda Allah hadir. Yang ketiga itu pengalaman Raja Yosafat ketika berperang melawan musuh Amon dan Moab. Pada saat itu Yosafat menyuruh para imam untuk bernyanyi di depan barisan. Dan ketika para imam bernyanyi di depan barisan, maka musuh pun merasa kacau balau sehingga mereka mundur, dan Yosafat dengan barisannya menang. Jadi nyanyian itu adalah membawa mukjizat dan kemenangan.
Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi renungan bagi kita lewat teks kita pada malam hari ini? Lewat perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Kita juga saat ini sedang berjalan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pasti dipimpin Tuhan dan dituntun oleh Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita, sehingga kita sampai kepada rumput yang hijau. Dan kita jika peka, Tuhan juga mengajarkan kita lewat kesusahan dan malapetaka yang kita alami. Lewat kesusahan yang kita hadapi, maka kita akan introspeksi diri. Dan kita katakan, selidiki aku Tuhan, apakah aku sudah mengasihimu? Dan lewat suka duka juga Tuhan mengajarkan kita, memakai suka duka untuk mengajari kita, untuk kebaikan kita. Dan jika kita juga peka, Tuhan juga mengajarkan kita tentang sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan karena nyanyian juga kita boleh semakin kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Kalau nyanyi, ada yang mengatakan bahwa litundo sibolis manangar doding ni napor saya. Ya, musuh juga akan lari mendengarkan nyanyian dan pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ibadah katanya siapa yang malas bernyanyi berarti dia malas beribadah. Oleh karena itu, di dalam ibadah tentu kita harus bernyanyi memuji Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan atas segala kebesarannya. Bernyanyi adalah suatu elemen yang terpenting di dalam ibadah. Dan tadi yang malas bernyanyi berarti dia malas beribadah. Dan lewat nyanyian juga kita disadarkan oleh atas dosa-dosa kita, atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita mau bertobat. Dan lewat nyanyian juga kita tetap berharap kepada Tuhan, sehingga kita tidak merasa putus asa walau kita mengalami kesusahan. Lewat nyanyian juga kita bisa dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita. Dengan nyanyian juga bisa diajarkan kepada kita untuk kita semakin hidup seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini untuk tetap bernyanyi, berkantate. Seperti topik kita minggu ini adalah tetap memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bernyanyi dalam kehidupan kita, sehingga iblis lari. Mari kita bernyanyi juga untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Apa yang kita alami sekarang ini adalah boleh mengajarkan kita untuk semakin berserah kepada Tuhan. Lewat corona juga yang kita alami sekarang ini, bisa Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar tinggal di rumah, untuk bersabar melewati hari-hari kita sampai kapan Tuhan bertindak untuk menghalau pandemi yang kita alami sekarang ini. Dan untuk itu marilah kita bernyanyi, sehingga melalui nyanyian kita juga kita boleh bersuka cita, dan melalui sorak-sorai juga kita semakin kuat, menambah imun tubuh kita, sehingga apapun penyakit yang datang menyerang kita, kita semakin kuat. Demikian juga iman kita tetap dikuatkan lewat nyanyian-nyanyian yang kita lantunkan setiap hari.
Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Dan mari kita nyanyikan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan mari kita nyanyikan kebesaran Tuhan yang sudah kita alami dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, karena Engkau bertahta di atas segala pujian. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang mengajarkan kami, sehingga lewat segala kesusahan malapetaka yang kami hadapi, kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terpuji termulialah Kau hari ini sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasir Sirhita Ose Dodinta, Haleluya nomor 372, ayat sada, pakon 2. Sai pasia Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Bapa buat perencanaan kepada kami sepanjang hari melalui Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan daripadamu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, mana kami masih melakukan ibadah pertongguan Tuhan di sektor C Putih ini Tuhan. Walaupun kami melaksanakan ibadah pertongguan kami di rumah kami masing-masing, kami Tuhan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kami masih bisa melaksanakannya Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa kami di surga, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa buat semua jemaat GKPS, Hang Tua sektor C Putih khususnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu di sektor ini Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan dia kepadamu Tuhan. Berikan dia juga hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu agar kami bisa dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami juga Tuhan, jemaat-Mu sektor C Putih di dalam sakit penyakit mereka Tuhan.
Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Biar Engkau sembuhkan sakit mereka Tuhan. Begitu juga yang merawatnya, berikan mereka kesehatan daripada-Mu saja Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan pada malam hari ini ibadah pertemuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan berjalan dengan baik. Berikan kami juga hikmat dan kebijaksanaan kami masing-masing, bisa kami melihat melalui online Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa khusus buat gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh para majelis yang melayani di rumah Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu Tuhan, biarlah kami bisa sehati sepikir sepaham untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kami. Walaupun kami melalui online Tuhan melaksanakan, bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat acara ibadah minggu juga nanti Tuhan, yang akan diadakan syuting online-nya hari Kamis. Biarlah Tuhan ini juga berkati Tuhan kami semua para petugas yang melayani. Juga tim multimedia juga Tuhan yang telah melaksanakan tugas mereka. Kami serahkan kepada mereka Tuhan, kepada Tuhan. Untuk mereka semua ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Inilah dua-dua harapan kami Tuhan. Sebentar kami juga nanti Tuhan kembali selesai melaksanakan syuting, menikmati online ini Tuhan. Di mana semua para tim juga yang melaksanakan di sektor Seputi, bukan buat mereka juga, buat Ramas kami Irping dan juga Ramas Jan Barton Sinaga yang telah membuat acara syuting online ini berjalan dengan baik. Berikan mereka kesehatan daripada-Mu Tuhan. Berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Begitu juga kami semua Tuhan di jemaat-Mu sektor Seputi ini. Kami serahkan ke tangan-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Banyak pelanggaran yang kami lakukan disengaja atau tidak disengaja. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan kabulkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Mandori kita use, haleluya, 472 ayat sada. Sengadom nados songon ham o Tuhan, nasang sirsir mengkasamanihanay. Itahan tongon nay bata nasikong, ganun pampanan tubok halongangan do. Sagala bangsado na dinaloyhan mo, marsambaro Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami nene goriatas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombahkon hanami hubamu. Domai jalo hanami hatamu na pidadasni juak-juakmu. Pergugui ham hanami mandalankon bani guluh nami siganu ari. Bani panorong on yondoskon hanami do diri nami. Hatarima kasihon nami hubamu. Saya jalo anja pasu-pasu hamma galangan nami on. Lahu pabolakon harajonmu. Pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabe hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riak mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus subata. Hamba panami na inagoriatas. Saya napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu, say saut maharosunihurmu inaguri tongaon songon na inaguri atas. Beri hama ban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan. Palu ham mahanami humbani pangabu. Ay hamdo si madaharajaon. Pakon hagugohon.
apa sangapon sadokah ni dokahni. Amen. Jalo hita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Idok ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus, pakonholong ni ate ni na ibata Bapa, apa persoran ni tondi na pasing mamakasomani hita haganupan. Amen.